Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak pimpinan Az-Zakir yang saya hormati, Pak Dr. Ramayuli yang tak pernah kenal lelah berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah Majelis Az-Zakir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita ditakdirkan bertemu kembali, Bapak Ibu. Setelah sekian lama saya tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Alhamdulillah hari ini Allah kembali mentakdirkan kita untuk bertemu, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membawa berkah dan mudah-mudahan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Amin. Selawat kering salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang ingat Bapak Ibu sampai di mana kajian kita? Ada catatannya enggak? 4121. Berarti kalau 21 al-imanu biqada'i wal qadar berarti ya. Yang sudah kita bahas kemarin sebagiannya beriman kepada qada dan qadar Allah begitu ya. Oke, yang benar. Kita sampai kepada halaman 22. Ibu-ibu dibuka Al-Khatimah namanya. Ya. Al-Khatimah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Al-Khatimah artinya itu khatimatun, artinya penutup, Bapak Ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu bertemu dengan orang lain namanya khatimah, nah itu artinya penutup, Bapak Ibu. Ya, khatimah namanya. Ya, penutup. Apa maksudnya penutup dari rukun iman yang 6 itu? Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, Al-Quran, sampai kepada qada dan qadar, hari kiamat, baru qada dan qadar. Nah, ditutup kemudian dengan bab khatimah namanya. Udah ketemu semua? Ya. Nah, khatimah ini sebagai penutup dari bab al-imanu billahi azza wa jalla. Ya. Apa yang dimaksud penutup itu? Kesimpulannya yang harus kita pahami, ya, kemudian mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana bunyinya? Dikatakan hadhihi hiya usulul aqaidis sahihah. Coba ikuti. Hadhihi hiya usulul aqaidi as-sahihah. Ya, ini adalah pokok-pokok akidah yang benar yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Warada bihal Qur'anu was sunnah. Ya, jadi apa yang dijelaskan dalam rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada qada-qadar terakhir itu kemarin,
Semuanya itu adalah pokok-pokok akidah, Bapak Ibu. Pokok-pokok akidah itu artinya hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, pondasi. Jadi kalau rumah itu pondasi namanya, Bapak Ibu. Jadi rukun iman itu pondasi kita dalam berislam, gitu. Kalau kita nggak paham rukun iman, maka akan goyang pondasi kehidupan kita, pondasi beragama kita. Mudah kita terombang-ambing dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Jadi kalau pondasi rumah itu adalah terbuat dari batu, ya kan, dicor semen. Kalau pondasi kehidupan beragama itu ada dalam akidah. Akidah itu terbagi kepada kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita pada malaikat, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Nah semuanya itu yang 6 itu adalah usulul aqaidi namanya. Ya, pokok-pokok akidah. Nah jadi harus kuat nih Bapak Ibu. Akidah kita itu harus kuat. Kalau akidah itu tidak kuat, maka kehidupan kita akan terombang-ambing. Dalam beragama ya, maksudnya dalam beragama. Mudah kita terpengaruh pada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah melakukan kesalahan, mudah melakukan dosa, mudah melakukan khilaf. Kalau akidah kita itu kendor. Iman kepada Allah itu kita nggak paham bagaimana caranya. Iman pada malaikat itu kita nggak paham bagaimana realisasinya. Iman kepada hari kiamat itu kita tidak mendalami umpamanya, maka cara beragama kita tidak akan kuat. Sedikit dirayu oleh orang terpengaruh, sedikit disulut oleh orang akan marah. Nah ini namanya usulul aqaidnya, pokok-pokok akidahnya nggak kuat, Ibu. Nah tapi kalau Ibu kuat, pokok-pokok akidah Ibu udah kuat, maka dalam beragama itu juga akan kuat. Ketika Ibu umpamanya dirayu oleh orang lain, yuk kita samperin si kita ambil ininya, kita tipu dia. Nah Ibu gak bakalan mau kalau akidah kita kuat. Tapi kalau kita gak kuat, akidah kita terpengaruh. Begitu bayangan kita tertuju kepada materi, tertuju pada kehidupan, dan kita tergoda. Nah itu kalau akidah kita gak kuat, Ibu. Nah karena itulah ibu-ibu, kenapa Nabi SAW itu awal-awal yang disampaikan kepada para sahabat itu masalah akidah, bukan masalah hukum, bukan masalah fikih. Ya, belum paham bagaimana fikih itu dulu, yang ditanamkan oleh Nabi adalah akidah. Anda harus paham Allah itu ada. Anda harus paham bahwa suatu saat kita akan binasa. Anda harus yakin bahwa suatu saat kita akan dihisab oleh Allah. Anda harus paham nanti Anda akan memilih di akhirat itu, ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Anda akan paham bahwa nanti di hari terakhirnya kehidupan akan terjadi kiamat besar. Nah itu namanya akidah, Ibu. Ya, jadi harus kuat Ibu akidah itu. Nah apa-apa yang dijelaskan di dalam tarjih ini disebut dengan usulul aqaidi, pokok-pokok akidah yang sudah kita pelajari. Dari mana sumbernya? Warada bihal Quran was sunnah. Dia bersumber kepada Al-Quran, hadis. Gitu. Ya, ini harus kita perhatikan ibu-ibu. Ya kan, kalau dalam kehidupan kita umpamanya nih, ternyata sedikit dikasih cobaan oleh Allah, kita goyang. Nah itu akidah kita gak kuat, Ibu. Ya, sedikit kita dirayu oleh seseorang, nah kita lumpuh. Nah itu akidah kita gak kuat. Sedikit dirayu oleh saudara-saudara kita yang yang beda agama, supaya murtad, nah kita ikut. Nah itu kan akidah kita gak kuat tuh kalau begitu.
Sebagaimana yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa banyak ada orang murtad? Kenapa banyak orang melakukan maksiat? Kenapa orang banyak melakukan dosa? Kenapa orang tega membicarakan orang lain? Kenapa orang tega menyakiti orang lain? Akidahnya gak kuat. Ya, jadi akidah itu penting. Ya. Disebutkan kalau dalam tarjih ini usulul aqaidi namanya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Diikuti saya. Wasyahidan biha al-azarul mutawatirah. Ya, sampai di situ dulu. Berita-berita yang disampaikan dalam pembahasan rukun iman itu adalah mutawatir. Mutawatir itu adalah posisinya dalam keadaan bersambung terus, ya, dari kita sampai ulama, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, kemudian nabi, begitu bersambung. Itu disebut dengan mutawatir namanya. Tidak terputus, tidak mungkati. Contohnya Nabi bersabda umpamanya umpamanya dalam sebuah hadis, apabila Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarihi. Kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormatilah tamunya. Nah, orang yang akidahnya kuat, dia akan senantiasa menghormati tamu itu, siapapun tamu itu. Kita perlukankah atau tidak kita perlukan? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Anda harus saling menghormati dengan tetangga. Nah, orang yang beriman itu akan baik dengan tetangga. Akidahnya berarti dia bagus. Nah, itu namanya akidahnya kuat. Wa syahidat biha al-atharul mutawahtirah. Pemberitaannya itu bersifat mutawatir, bersambung terus sampai kepada Nabi. Jadi tidak terputus. Kalau terputus itu mungkati namanya. Kalau hadis itu mungkati, terputus. Ini mutawatir. Itu ya. Nah, kalau hadis disebut dengan sahih, makbulah. Nah, itu. Ya. Famani taqada, lanjutkan. Famani taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnati wa faraka ahlal bid'ati wad dalali. Nah, ya. Jadi maka barang siapa percaya akan semua hal itu dengan keyakinan yang teguh, masuklah ia dalam golongan mereka yang berpegang kepada kebenaran. Nah, apa yang disampaikan dalam pembahasan kita ini, Bapak Ibu, dari iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya sampai kepada kata dan kadar itu, kalau kita percaya dengan baik, maka itu kita disebut dengan orang yang memegang kebenaran. Akidah kita bagus. Nggak ragu kita terhadap kehadiran Allah, walaupun Allah tidak bisa kita lihat, kita yakin Allah itu senantiasa ada. Allah itu senantiasa menjaga kita. Allah itu senantiasa memberi segala yang terbaik buat kita. Allah itu senantiasa menjaga kita. Itu Allah, yakin kita. Sehingga dimanapun kita berada, Bapak Ibu, kita senantiasa tenang. Walaupun kita berada dalam keadaan yang sangat sulit, ya tenang saja kita. Oh, kita ada Allah kok. Masa Allah membiarkan? Tidak mungkin. Selama manusia itu percaya bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Jangan ragu terhadap hari kiamat umpamanya. Kita harus yakin bahwa itu akan terjadi. Walaupun banyak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat.
Di mana mau disiksa orang sudah mati, nyawanya berpisah dengan badannya, sementara yang dikuburkan itu badannya. Apa yang mau disiksa? Ada orang begitu. Bagi Allah gampang, Bapak Ibu. Ya kan? Walaupun berpisah nyawa dengan badannya, begitu manusia meninggalkan meninggalkan kuburan itu, bisa saja Allah mengirim kembali kepada rohnya, itu dikirim kembali kepada jasadnya. Walaupun di sini ada berbeda para ulama. Ada yang ditanya itu adalah rohnya, ada yang juga mengatakan yang ditanya itu adalah roh dengan badannya. Enggak ragu kita. Itu namanya kita akidahnya kuat, memegang kepada kebenaran. Walaupun nggak logika, mana mungkin? Ya mereka yang dikuburkan itu kan jasadnya, ya kan? Jasadnya, sementara nyawanya, rohnya sudah diambil oleh malaikat, dibawa ke hadapan Allah, gitu kan? Bagi kita orang beriman, walaupun nggak masuk akal, kita harus percaya sami'na wa ata'na. Bagi Allah gampang, Bapak Ibu. Dikembalikan roh itu umpamanya gitu kan? Dikembalikan roh itu umpamanya kepada jasad itu, bisa saja kita kan dari dulu nggak ada, kita menjadi ada. Iya kan, itu kekuasaan Allah. Itu ini yang harus kita yakinkan dalam hati kita. Jangan dikit-dikit kita ragu, jangan dikit-dikit kita bimbang gitu. Jangan, Bapak Ibu. Berusaha kita. Bagaimana caranya untuk memupuk keyakinan itu? Latihan kita. Bagaimana cara latihannya itu? Minta sama Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami tentang keimanan. Ya Allah, kuatkan jiwa kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Ya Allah, kuatkan kepercayaan kami terhadap diri-Mu, ya Allah, walaupun Kau tidak bisa hamba lihat. Yang kedua, banyak berzikir memang. Yang ketiga, banyak melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah dengan sengaja kita melakukan sebuah kesalahan yang dilarang oleh Allah, terkecuali tidak kita sengaja. Nah, ada yang melakukan sesuatu orang dengan sengaja, ada yang tidak. Ya, contohnya Bapak Ibu, ada pemburu binatang. Yang mau ditembak itu adalah umpamanya hewan yang mau dituju itu. Ternyata di sebelahnya itu ada orang. Begitu hewan itu ditembak melompat, kena orang. Ini sengaja membunuh atau dia tidak sengaja? Tidak sengaja. Bapak Ibu, itulah yang namanya dimakfu oleh Allah. Apa dimakfu itu? Dimaafkan. Sesuatu yang kita lakukan dengan tidak kesengajaan, di luar kesadaran kita, maka itu dimaafkan. Dan manusia biasa begitu, Bapak Ibu. Loh, Ibu pernah nggak dulu? Jangan dulu lah juga, Pak, dari sekarang umpamanya juga. Ibu puasa nih, lalu Ibu nggak ingat, tiba-tiba Ibu minum gitu. Ya, itu disengaja apa tidak? Tidak. Walaupun ada juga yang sengaja gitu ya, pura-pura lupa gitu kan, minum supaya nggak haus begitu. Nah, ini beda nih konsepnya kalau begitu. Dan itu jelas. Hadis jaga Nabi, Anda puasa, jangan berbuka Anda, karena itu dilakukan dengan tidak sengaja. Dimakfu namanya, dimaafkan kita. Nah, itu Ibu. Jadi keyakinan tentang kehadiran Allah, tentang keberadaan malaikat, tentang siksa kubur, tentang qada dan qadar, itu harus kuat dalam diri kita. Enggak boleh kita ragu-ragu dengan itu. Ya. Seorang muslim harus percaya. Wah, ini ada tukang ramal nih, Bapak Ibu, ada tukang ramal. Wah, Ibu ini besok nih akan mengalami musibah tuh. Kalau kita nggak kuat akidah kita, gemeteran kita itu, sakit menurut kita, karena kita nggak kuat. Tapi kalau wah enak aja, saya punya Allah. Tidak mungkin Allah menjatuhkan sesuatu pada kita kalau bukan kehendaknya. Dan Allah tidak mungkin dengan secara sengaja kemudian menjadikan manusia tersiksa, nggak mungkin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah dalam surah Al-Qasas. Berbuat baiklah Anda kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Coba. Jadi Allah nggak pernah zalim pada kita, Ibu. Allah nggak pernah sengaja menjerumuskan kita. Allah tidak pernah sengaja menyakiti kita.
Kalau toh, nah perhatikan, kalau toh ternyata suatu saat kita mengalami penderitaan, itu bukan karena Allah. Allah ingin menguji kekuatan iman kita, kekuatan akidah kita, yang barangkali disebabkan oleh tingkah laku kita sebelumnya. Itu. Tapi ini susah memang. Kajian akidah ini memang susah, Bapak Ibu. Keyakinan itu memang susah kalau kita tidak konsisten. Nah, karena itulah orang konsisten itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dibantu oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kalau orang konsisten istiqamah bahasa Al-Qurannya itu terhadap semua aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dia selalu dibantu oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat membantu kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Anda jangan sedih, Anda jangan takut. Bahkan Anda bergembira, kata Allah, karena Anda nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, itu orang baiknya, manfaatnya orang yang memiliki akidah yang bagus, Bapak Ibu. Ya. Masuklah ke dalam golongan mereka yang berpegang teguh kepada tuntunan Nabi serta lepas dari golongan ahli bid'ah dan kesesatan. Dikatakan kalau dalam tarjih ini, wa faraka ahlal bid'ati wad dalal. Jadi orang beriman itu tidak pernah akan melakukan, orang yang akidahnya bagus itu tidak pernah akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan sengaja, maksud saya Bapak Ibu, dengan sengaja. Kalau tuh suatu saat kita ternyata tidak sengaja kita melakukannya, kembali saya sampaikan tadi, kita dimaafkan oleh Allah. Allah tidak pernah menghukum hambanya selama kesalahan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Itu. Lalu bagaimana kalau kita pura-pura nggak sengaja? Allah kan tahu. Ya, wah saya Ustaz, saya nggak sengaja nih melakukan ini. Ya, yang tahu kan ibu dengan Allah. Ya kan? Yang tahu perbuatan saya dengan Allah. Orang yang terdekat dengan saya pun tidak tahu, Bapak Ibu. Keluarga kita nggak tahu. Sama dengan ibu, sama dengan bapak. Sedekat apapun bapak dengan keluarga, ibu dengan keluarga, dia tidak pernah tahu bagaimana isi hati kita. Yang tahu kita dengan Allah. Ya kan? Jadi nggak perlu kita menipu Allah. Pura-pura kita lupa, pura-pura kita tidak sengaja, Allah tahu. Nah ini masalahnya. Ya. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, wa faraka ahlal bid'ati wad dalal, adalah hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, lepas dari golongan-golongan ahli bid'ah dan ketaatan, maka manusia akan mampu. Orang yang beriman itu, orang yang akidahnya bagus itu akan mampu melakukan hal seperti itu. Oh, ini gak ada contoh dari Nabi ini, enggak kita lakukan. Kan kita tahu. Ya Ustaz, dulu saya, karena saya nggak tahu, saya melakukan. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa, Ibu. Ya kan? Ibu melakukan, tapi Ibu nggak tahu hukumnya, itu belum ada penjelasannya. Belum pernah membaca, belum pernah mendengar, belum pernah ada ustaz menyampaikan, ada kiai menyampaikan, belum pernah. Lalu Ibu lakukan kesalahan itu nggak apa-apa. Karena tidak kita sengaja. Tapi begitu kita sudah mendapatkan penjelasan, lalu kita lakukan juga, nah itu yang dicatat oleh Allah sebagai sebuah kesalahan. Kalau itu namanya kesalahan, berarti berakhir dengan dosa. Kalau itu dosa, berarti kalau tidak bertaubat kita berakhir dengan neraka. Itu aja jalannya, nggak repot-repot kita. Ya, jadi kalau ada orang Bapak Ibu hidupnya itu tenang, ya tenang, mengenakan, padahal kita paham dia tidak punya segalanya, kan sama dengan kita umpamanya, tapi langkahnya tenang, sikapnya tenang, itu ciri-ciri orang bagus itu, ya, ciri-ciri orang bagus itu. Walaupun kita nggak paham nih, saya katakan tadi, yang tahu kan dengan Allah gitu kan. Tapi akan terpancar kepada raut mukanya, kepada sepak terjangnya. Gitu. Itu ciri-cirinya. Tenang.
berusaha. Woi, diomongin orang kanan kiri, ya nyantai aja. Toh juga kalau selesai diomongin capek dia, kalau capek ngomongin kita nanti juga enggak kan namanya. Kalau kita balas lagi, nah, terjadi risiko. Itu ciri-ciri orang beriman agak begitu. Hanya kan terkadang ibu begini, manusia itu kan tidak selamanya bisa bersabar, itu masalah. Semestinya harus bisa. Tapi mana ada manusia yang selamanya bersabar? Diomongin, disakitin, selamanya bersabar, gak ada tuh. Kecuali Nabi. Karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Ya, kalau kita juga bersabar, tapi tetap kita dionyok-onyok, di apa gitu kan gak selamanya kita mampu buat menahan itu. Terucaplah kemudian perlawanan dengan mereka. Itu artinya kita sudah tidak mampu lagi menahan kesabaran. Gitu kan? Semestinya sebenarnya kita harus sabar nih ibu, konsepnya itu. Tapi kan tidak ada manusia kecuali Nabi. Gak ada manusia sesabar itu. Diomongin, disakitin, diambil barangnya, masa sabar terus? Gak mungkin itu. Namanya manusia, ya kan? Manusia itu ada faktor baik di dalamnya, ada faktor tidak baik. Makanya nafsu itu bermacam-macam di dalam diri kita. Ada namanya nafsu mutmainnah, ada namanya nafsu lawamah, ada namanya nafsu amarah dalam diri kita. Bertarung tuh 3 nafsu itu dalam diri kita. Kalau kita menang nafsu mutmainnah kita, maka orientasi kehidupan kita itu selamanya baik. Tapi kan gak mungkin selamanya nafsu mutmainnah itu bersarang dalam diri kita. Ada masanya kalah. Kalau sudah terlalu menyakitkan. Kalau terlalu menyakitkan, kita terus bersabar? Enggak. Membela diri itu hukumnya wajib. Gitu loh ibu. Jadi umpamanya ibu melawan, bapak melawan, begitu terintimidasi, lalu ditakdirkan mati itu mati syahid, masuk surga loh ibu. Tapi jangan juga ya kalau gitu usah melawan aja Pak Ustaz. Tidak gitu ya. Bersabar dulu gitu. Tapi kalau udah nggak kuat terus digituin, ya apa boleh dibawa, apa boleh dibuat, Bapak Ibu. Sesekali melawan itu penting. Gitu. Ya. Kalau terus kita ikhlas disakitin, repot kita Bapak Ibu. Ya kan? Sampai deh. Sesekali kita harus lawan. Kalau sudah sampai titik maksimal di mana kita sudah tidak bisa bertahan lagi melawan. Contoh nih ibu. Pada tengah malam ibu, ada orang maling masuk ke rumah ibu. Diambillah harta ibu gitu kan. Kalau kita bersabar terus kan kita biarkan dia. Ambil aja lah. Pulang sana itu kan itu punya. Begitu sudah banyak pulang tuh dia. Begitu nggak sabar itu. Di sinilah batas maksimal itu ibu, kesabaran itu. Kita harus melawan. Ya. Dirampas kita ambil. Kata Nabi begitu kita mati dalam membela hak kita syahid. Masuk surga ibu. Nggak usah dimandiin itu kita. Langsung masuk surga. Ya kan? Anak kita diganggu oleh orang, Pak, disakiti. Apa kita bersabar? Jangan, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau hanya diomelin, oke lah sabar kita kan. Walaupun terkadang hati kita tersayat ibunya. Tapi karena kita sudah belajar akidah, ya kita sabar. Tapi kalau terus-terusan anak kita diolok-olok, terus-terusan anak kita disakiti, itu namanya kalau selamanya dibiarkan, kita membiarkan kedaliman namanya. Makanya Nabi bilang begini, unsur ahuka daliman au madluman, kata Nabi. Tolong saudaramu yang dianiaya dan yang menganiaya. Bertanya sahabat, bagaimana caranya Rasul menolong orang yang menganiaya? Kalau yang teraniaya saya bisa. Apa kata Nabi? Berikan pemahaman pada dia bahwa perbuatannya itu adalah tidak benar. Coba. Jadi yang menganiaya dan yang teraniaya, dua-duanya kata Nabi suruh tolong. Unsur ahuka zaliman au
madluman. Jadi nggak boleh, apa artinya? Nggak boleh kita selamanya kita berdiam diri, sabar gitu ya. Wah enak tuh mengerapok di rumahnya Pak Dokter Ramayule, enak tuh kita dibiarin aja gitu kan. Besok habis apa-apanya Pak Dokter dengan istrinya beli lagi peralatan gitu kan. Banyak. Seminggu lagi dirampok lagi tuh. Kenapa? Enak di sana, nggak dilawan-lawan kita. Nah itu. Membiarkan kedaliman namanya. Membiarkan kedaliman itu dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan. Gitu, Ibu. Ya. Fanas'alullahu kamal yakina wasyabata fid dini lana walikaffatil muslimina. Selanjutnya kita mohon kepada Allah keyakinan yang kuat dan keteguhan menjalankan agamanya. Nah ini apa namanya caranya, Bapak Ibu? Kalau kita secara manusiawi tidak mampu melakukan keinginan Allah secara maksimal, kata Nabi, Anda berdoa dengan Allah. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah dalam menjalankan perintah Allah. Kuatkan hamba ya Allah dalam bersifat sabar, dalam bersifat ikhlas. Kita minta sama Allah. Tidak diserahkan sesuai dengan kemampuan diri kita. Ya, Bapak Ibu. Ada faktor eksternal yang harus kita lakukan. Nah, ini saya menyebutnya ini adalah apa namanya? Saya pernah tulis itu. Menyebutnya itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak, Bapak Ibu. Doa itu tidak diketahui, tapi realitasnya ada pada kita. Ketika kita minta sama Allah, ya Allah kuatkan keyakinan saya, ternyata kita kuat. Begitu kita mendapatkan rayuan-rayuan, kita nggak ikut. Nah itu berarti diterima doa kita. Begitu. Jangan kita biarkan, saya nggak bisa berdoa, mampu kemampuan diri saya, batin saya, jiwa saya sudah teruji. Nggak bisa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Itu semua rumusnya begitu. Kecuali Nabi, Bapak Ibu. Nabi itu pun ada orang mengatakan, saya nggak setuju dengan pendapat ini, Bapak Ibu. Ada orang mengatakan Nabi itu pun pernah melakukan kesalahan, kata. Nah, saya nggak setuju dengan konsep itu. Walaupun memang di dalam Al-Quran turunnya surah Abasa wa Tawalla itu, Bapak Ibu, itu teguran pada Nabi. Hai Muhammad, engkau nggak boleh membiarkan orang buta. Karena Ibu Maktum minta penjelasan sama Nabi tentang penjelasan tentang agama, lalu Nabi menghadapi orang-orang yang tajim. Ditegur oleh Allah, turun surah Abasa wa Tawalla. Nah, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kalau toh ada ayat itu konsep Allah menurut saya. Walaupun itu logikanya memang begitu. Karena begitu Nabi menghadapi orang-orang agniya, namanya orang kaya, lalu ada orang yang buta dari belakang minta pertolongan, minta penjelasan, Nabi membiarkan. Nabi konsentrasi pada orang yang agniya, orang kaya itu. Maka turunlah ayat itu. Abasa wa tawalla. Kalau saya enggak begitu pemahamannya, Bapak Ibu. Kenapa Nabi membiarkan orang yang buta itu? Karena Nabi dari awal sudah terkonsentrasi dengan orang yang kaya itu, minta diberikan wejangan oleh Nabi. Sehingga di belakang ini enggak terdengar gitu. Walaupun ayatnya memang ada abasa wa tawalla itu. Ditegur Nabi oleh Allah. Gitu, ya. Tapi saya tidak meyakini bahwa Nabi itu adalah pernah melakukan kesalahan. Bagi saya tidak, Bapak Ibu. Saya enggak menganut sistem itu. Saya menganut tetap Nabi itu adalah masuk terlepas dari kesalahan dan dia dijamin masuk surga. Berbeda dengan kita. Gitu. Ya. Nah, inilah belajar akidah itu begitu, Bapak Ibu ya. Kita berdoa untuk kita seluruh umat Islam. Sesungguhnya Tuhanlah yang Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan kemurahan kepada junjungan Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabatnya. Ini dikatakan dalam Al-Khatimah ini adalah wasallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Artinya doa itu penting, Bapak Ibu. Saya nyebutnya dulu transendental. Nah, itu bahasa saya dulu, Bapak Ibu. Transendental. Apa yang mana itu?
sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi berdampak dalam kita, dalam kehidupan kita. Ya kan? Kita nggak lihat bagaimana Allah menolong kita itu. Tiba-tiba ada, wah, saya sudah tidak memiliki apa-apa, usaha sudah enggak. Lalu Allah, kita berdoa sama Allah. Tiba-tiba ada orang mau minjemin atau ngasih. Nah, ini kan pertolongan Allah. Gitu loh, Bu. Ini pertolongan Allah. Walaupun sifatnya dipinjemin gitu kan. Itu pertolongan. Kita nggak tahu bagaimana caranya orang itu kok datang ke kita, gitu kan? Itu disebut dengan hal-hal yang gaib tapi membantu dari doa itu, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak kita berdoa, Bapak Ibu, di samping kita melakukan sesuatu yang diinginkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan keinginan Allah, banyak-banyak juga kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti 2 minggu lagi ya nanti baru kita pindah ke bab baru, Bapak Ibu, ya. Baru bab apa ini, masih bab wudu, ya. Kita bab mandi, benar nggak mandinya Bapak Ibu selama ini? Kita akan pelajari di dalam tadi. Saya kira itu Bapak Ibu, materi kita hari ini dengan berjudul Khatimah, penutup dari rukun iman itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu. Tadi kalau Ya. keajaiban iman